Pemirsa Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan simulasi terhadap sistem persinyalan kereta api sebagai bagian investigasi pasca kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Hasil simulasi KNKT dinilai penting untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan. Penyebab pasti kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di stasiun Bekasi Timur masih tanda tanya. Tak hanya menggali keterangan dari para pihak yang terlibat, seperti masinis dan pengemudi taksi listrik, KNKT juga melakukan simulasi terhadap sistem persinyalan kereta api. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengungkap dugaan masalah teknis khususnya terkait fungsi dan respons sistem persinyalan saat kejadian. Simulasi yang dilakukan KNKT untuk memahami kemungkinan penyebab teknis dan potensi kelemahan sistem. Mantan investigator KNKT, Ruth Hana Simatupang menduga kereta api Argo Bromo Anggrek terus meluncur saat peristiwa lantaran sinyal darurat yang tak diterima oleh masinis atau persinyalan error. Ruth mendorong agar KAI tak lagi menggunakan sistem persinyalan yang masih kuno dan beralih ke sistem elektronik interlocking. Dengan kereta masih meluncur, itu artinya signalnya tidak diterima, tidak terbaca oleh masinis, ya, baik tadi mungkin visibilitasnya berkurang atau memang ada error di persignalan itu sendiri. Biasanya hanya dua itu sih, setahu saya, karena umumnya dengan signal itu kereta bisa masuk ke suatu peta, satu blok itu berdasarkan signal. Nah, makanya kalau bisa Indonesia itu jangan menggunakan lagi signal yang masih kuno ya, tapi kita coba pakai electronic interlocking. Dan kalau misalnya ada kereta yang sudah mengalami gangguan di satu blok, maka sebaiknya kereta-kereta kita itu diberikan atau diletakkan alat yang namanya ATP ya, kalau nggak salah nanti Mas Danang bisa jelaskan lebih lanjut ya. ATP itu adalah alat untuk mencegah terjadinya collision atau tabrakan. Kemudian kita juga kenal alat yang namanya TCAS. TCAS itu yang Train Collision Avoidance System. Ini sama seperti kayak di mobil namanya ADAS gitu, dia bisa mengurangi, dia bukan obat mujarab untuk berhenti seketika ya, tapi dia bisa mengurangi kecepatan dari si kereta. Sementara Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda menegaskan pihaknya menunggu hasil audit investigasi KNKT untuk mengetahui penyebab kecelakaan, apakah terkait terganggunya sistem persinyalan atau human error. Di Indonesia ini perkeretaapian kita menggunakan sistem yang kira-kira berbasis pada persinyalan. Nah, sampai hari ini kita juga masih menduga-duga apakah persinyalan kemarin peristiwa Argo Bromo Anggrek menabrak KAL, apakah karena problem persinyalan yang bermasalah atau human error. Itu yang saya kira nanti kita minta kepada KNKT memastikan itu. Nah, dalam situasi yang semacam ini, audit forensik engineering dari KNKT kita tunggu. Supaya ini bisa memastikan bahwa apakah ini errornya pada sistem atau errornya pada masinis kita, human error. Aspek keselamatan menurut Huda menjadi prioritas agar peristiwa yang merenggut nyawa 16 orang dan 90 lainnya luka-luka tak terulang. Huda juga meminta KAI untuk mengevaluasi manajemen operasional, khususnya di jalur rel Bekasi yang padat lantaran jalur kereta jarak jauh sama dengan yang dilintasi KRL komuter lain. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.